Selamat sore, nama saya Idawati Sinaga. Hari ini saya akan memberikan edukasi mengenai pencegahan infeksi untuk pasien saya yang diagnosa medisnya leukemia. Selamat sore Ibu, selamat sore Dek. Nama saya Idawati Sinaga. Hari ini saya yang dinas sore di tempat ini. Gimana keadaan si adik? Sudah enakan? Iya, kemarin kan dokter sudah visit nih Ibu. Ibu sudah dijelaskan semua mengenai penyakit si adik, cara pencegahannya nanti di rumah, karena ini kan HB-nya sudah mulai naik, kondisinya juga sudah enakan. Dokter sudah menyarankan rencana pulang besok. Karena itu saya mau menjelaskan bagaimana pencegahan untuk infeksinya nanti di rumah. Karena kan kondisinya si adik ini untuk imunnya sendiri itu lagi rendah, di mana HB-nya itu selalu turun, leukositnya naik, trombositnya juga turun. Jadi rentan untuk terjadi infeksi. Karena itu, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah agar si adik tidak terkena infeksi apabila nanti pada saat adiknya keluar dari rumah atau adiknya kontrol ke rumah sakit. Jadi adik selain makan makanan yang bergizi, buah sama obat-obatannya juga dimakan, kontrol yang teratur, adik juga atau ibu juga bisa menjaga agar tidak terkena infeksi dari orang lain. Nah, saat ini saya akan mengajarkan bagaimana untuk pencegahan pertama itu memakai masker yang baik dan benar. Kalau ibu nanti kontrol ke rumah sakit dan adik harus memakai masker yang benar. Nah, pertama-tama itu masker itu ini ada masker bedah. Ini harus dipasin dulu ke sekitar mulut. Di sini ada klipnya. Kita harus memakainya, mempasin dulu di bagian hidung harus dipasin, di bagian dagu juga harus dipasin. Terus biar kita tahu bagaimana masker ini berfungsi dengan baik, kita harus menghembuskan nafas kita dengan menghembuskan nafas kita apabila udara keluar dari sisi kiri kanan ini, berarti pemakaian maskernya belum benar. Kita coba ya. Nah, ini tidak ada yang keluar, berarti maskernya sudah baik dan benar. Kalau masih ada keluar udara dari sisi kanan dan kiri, ibu harus benerin lagi maskernya. Klipnya itu harus ditekan kuat. Ininya juga ditutup sampai ke dagu. Ya. Dan itu berarti kalau udara tidak ada yang keluar lagi, berarti pemakaian maskernya sudah baik dan benar. Nah, yang kedua, cara melepas maskernya. Apabila nanti ibu dan adik sudah keluar dari sudah selesai kontrol gitu, pulang ke rumah, adik mau melepas maskernya jangan memegang bagian luar, karena bagian luar itu sudah rentan dengan infeksi yang di luar. Jadi adik sama ibu harus membukanya dari talinya dulu yang dipegang. Setelah itu dibuang ke tong sampah, tidak boleh digunakan lagi karena ini pemakaiannya cukup 4-6 jam aja. Jadi harus dibuang ke tong sampah. Setelah dibuang ke tong sampah, ibu jangan lupa untuk melakukan kebersihan tangan. Nah, nanti saya ajarkan lagi untuk bagaimana cara kebersihan tangannya. Nah, cara melakukan kebersihan tangan ada 2 cara ya, ibu dan adik ya. Cara yang pertama bisa memakai dengan hand rub. Nah, di hand rub ini ada yang berbasis alkohol. Ini kita bisa temukan di rumah sakit. Kalau di rumah, adik sama ibu bisa mencuci tangan di air mengalir pakai sabun. Itu sama saja. Nah, langkahnya harus kita tahu, langkah untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama-tama kita siapkan hand rub atau adik bisa ke wastafel dan sediakan sabun. Langkahnya saya ajarkan dulu, nanti kita praktekin sama-sama ya Bapak, Ibu dan Adik. Yang pertama kita ambil hand rub secukupnya. Kemudian usapkan kedua telapak tangan dengan hitungan 4 kali. 1, 2,
3, 4. Punggung tangan 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Gerakan mengunci 1, 2, 3, 4. Ibu jari 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Ujung-ujung jari 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Nah, udah selesai. Itu 6 langkah untuk cara mencuci tangan yang baik dan benar yang dianjurkan oleh WHO. Jadi, kalau nanti di rumah habis kontrol dari rumah sakit atau adik habis dari luar, biar tidak terkena infeksi. Nah, adik harus mencuci tangan di air mengalir dengan langkah yang sama yang tadi yang kakak ajarkan. Ini kan kondisi adik ini udah mulai enakan, HB-nya sudah naik, tapi kita harus mencegah biar tidak terjadi infeksi. Karena apa? Karena kondisi adik sendiri dengan HB rendah, dengan transfusi, dengan leukositnya yang tinggi, itu dapat terjadi atau berisiko untuk terjadi infeksi. Nah, 2 langkah yang tadi harus dilakukan untuk mencegah infeksi apabila adik keluar dari rumah. Jadi yang pertama adalah memakai masker yang benar, yang kedua mencuci tangan di hand rub atau memakai hand rub atau di air mengalir. Nah, yang ketiga, saya mau ajarkan lagi dengan batuk atau bersin yang benar. Kalau adik nanti batuk, memakai masker, kalau sudah memakai masker, itu sudah benar, tidak perlu dibuka maskernya untuk batuk, tapi itu sudah benar. Tapi apabila adik atau ibu nanti membantu adik, biar ibu sedang flu, adiknya sedang dibantuin karena adiknya sedang sakit, ibu membantu adiknya. Ibu nanti kalau tidak memakai masker, ibu bisa batuk dan bersin, tidak boleh seperti ini lagi. Karena apa? Nanti ibu kuman yang ada di mulut, karena di mulut itu banyak kuman yang ada di mulut itu akan ada di tangan kita pada saat kita membantu adik yang adiknya sedang rentan dengan infeksi, maka adiknya akan tertular atau cepat tertular flu lagi. Jadi ibu bisa melakukannya batuk yang benar itu dengan memakai lengan yang paling dalam. Jadi pada saat ibu batuk, kalau tidak ada tisu atau tidak ada masker, ibu bisa memakai lengan baju paling dalam. Jadi contohnya seperti ini. Sudah, habis itu ibu cuci tangan. Itu ya Bu, jadi 3 langkah untuk mencegah terjadinya infeksi yang akan bisa terjadi kepada adiknya. Jadi yang pertama adalah memakai masker yang baik dan benar, yang kedua cuci tangan, yang ketiga itu etika batuk. Ya, Ibu sudah mengerti atau sudah bisa kita lakukan sama-sama? Iya, jadi nanti di rumah dilakukan ya Bu, biar adiknya itu cepat sembuh. Demikian edukasi saya hari ini. Terima kasih.